Kenapa kita sudah rajin ibadah dari sholat fardu, kemudian sholat sunnah? Kenapa kok hidup kita masih belum diberikan ketenangan? Satu, kalau kita fokus kepada pertanyaan masalah ibadah, terkadang ibadahnya tidak khusyuk. Jadi ibadah cuma menggugurkan kewajiban, rukunnya dikerjakan, syarat sahnya sholat dikerjakan, yang membatalkan sholat dikerjakan, tapi khusyuknya tidak ada. Timbul pertanyaan, bagaimana agar khusyuk? Ini juga sudah pernah kita bahas, cuma ini Al-Faqih ulang secara singkat. Kalau kita ingin khusyuk dalam melaksanakan sholat, di saat kita akan menghadap Allah, lupakan segala sesuatu yang berurusan dengan dunia. Lupakan, termasuk yang punya utang, lupain dulu sebentar, habis itu ingat lagi utangnya itu. Lupakan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kita fokus, kita akan menghadap Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah dengan kita setiap akan melaksanakan sholat itu kita berdoa. Sunnah hukumnya, kalau kita akan bertakbir, mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, membaca surah An-Nas, itu sunnah. Qul a'udzu birabbinas sampai akhir ayat, itu sunnah. Kalau mau lagi tambah lagi satu ayat ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu dibaca sunnah juga. Rabbi a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, bisa bisikan itu akan datang. Itu sunnah. Di saat kita mau bertakbir, mau itu sholat fardu atau sholat sunnah. Itu yang pertama, kaitannya dengan khusyuan. Karena kalau sudah khusyuk, dia akan selalu merasa dekat dengan Allah dan akan diberikan ketenangan. Yang kedua, kegelisahan itu biasanya muncul dari dosa, dari maksiat yang kita lakukan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan ini, itu kegelisahan itu akan muncul. Sehingga bagaimana solusinya? Perbanyak baca istighfar. Luangkan waktu habis sholat, baca istighfar 100 kali, itu nggak nyampe 2 menit. Bahkan mungkin nggak nyampe semenit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan rasakan setelah istighfar itu selesai kita baca, tanyakan di hati kita sendiri, kira-kira saya makin tenang atau makin gelisah? Silakan. Yang tadinya gelisah, yang tadinya kayak banyak pikirannya, coba habis sholat 5 waktu, terapi hati diri kita, baca istighfar cuma 100 kali, nggak nyampe semenit kayaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi bacanya yang benar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Akhirnya bacanya salah-salah. Sehingga yang benar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kata guru Al-Faqir, Ustaz Sigab Baharun, kata beliau, kenapa kita berzikir kok masih belum dapat ketenangan? Karena zikirnya biasanya pengucapannya salah. Lafadznya itu salah. Maka perbanyak baca istighfar, menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, kenapa ketenangan masih kita tidak dapat? Biasanya ini semua karena kita tidak belajar ilmu agama. Karena ilmu itu yang menenangkan hati. Hati itu kata Imam Luqman Al-Hakim, kalau 3 hari hati tidak diberi ilmu akan mati. Kalau hati sudah mati akan gelisah, mudah melakukan dosa, mudah melakukan kejelekan, melewatkan waktu begitu saja dengan sia-sia. Tapi kalau hati ini sudah diisi dengan ilmu agama, maka hati itu akan jadi hidup, sehingga hati akan jadi tenang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berdoa, minta kepada Allah agar diberikan ketenangan, khususnya baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sodrok. Ini insya Allah familiar, dimanapun sudah sering ada ijazahnya. Tangan kanan pegang ke dada sebelah kiri, baca 1 kali saja habis sholat 5 waktu, sekali saja. Tapi ingat, tangan kanan pegang ke dada sebelah kiri sambil dibaca. Itu manfaatnya akan melapangkan dada, menenangkan hati, menghilangkan orang yang gampang marah, yang tidak stabil emosinya, dan juga akan diberikan solusi dalam setiap masalahnya. Wallahu a'lam bishawab.